kabur aja dulu. Memang ya guys ya, RT 24 RW 16 ini setiap hari ada aja gebrakannya. Sekarang muncul tanda pagar kabur aja dulu. Itu katanya merupakan ekspresi kekecewaan kepada negaranya. Ya nggak apa-apa, sok atuh silahkan keluar dari Indonesia. Memang seharusnya begitu. But make sure, kalau kamu pergi ke negara orang, kamu harus cukup uang, cukup skill untuk bertahan hidup. Jangan nanti nyampe di luar negeri malah kembali lagi menyusahkan pemerintah. Jangan nanti sampainya di luar negeri kamu jadi tunawisma dan tuna sosial. Ujuk-ujuk yang katanya lu pengen protes ke pemerintah dan menjauhkan diri dari pemerintah, malah nanti nyampe di luar negeri kamu jadi malah nyusahin pemerintah. If you're not happy with your own country, then you can get out. But if one day you got better, you can come back. Simple aja gitu kan. Hidup ini gak usah dibuat sulit gitu. Ya dulu kan sebelum pilpres juga ada kan yang janji seperti itu. Katanya kalau Pak Prabowo menang, gue pindah negara nih, begitu ya kan. Ya mungkin sekarang lah momennya. Sok, pergi dari mau pulangin ke negara asalnya biar nggak ribet. Nah ya, yang barusan saya bahas pada openingnya. Jadi konten-konten sentimen seperti ini kan ramai sekali pada saat pilpres ya, sebelum pilpres, pada saat pilpres dan juga pasca pilpres ya, karena kita tahu bersama lah memang keturunan imigran walaupun nggak semuanya, dan ini bukan bagian dari sentimen etnis gitu ya, ini saya cuma mau menyampaikan sebuah fakta begitu. Faktanya pada saat sebelum pilpres, pada saat pilpres dan setelah pilpres itu para keturunan imigran itulah yang bikin gaduh di negeri ini ya kan, dengan ujaran kebenciannya dan lain-lain ya kan. Nah, sehingga dulu juga muncul kan tanda-tanda tagar gitu, usir keturunan imigran. Saya nggak menyebutkan negara ya, walaupun ada negaranya itu, YAM apa gitu ya. Ya, imigran keturunan itu gitu kan, disuruh dipulangkan. Nah, kalau sekarang ada yang mengatakan kabur aja dulu, ya alhamdulillah kan begitu. Pemerintah nggak perlu membuat PP, peraturan pemerintah yang mengatur pemulangan para keturunan imigran yang suka bikin gaduh kan, seperti itu. Lanjut. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Hashtag kabur aja dulu. Wah, rame dibahas. Bakal banyak manusia nggak dibutuhin lagi 2030. Waktu lu tinggal 5 tahun. Ini for real, orang banyak yang mungkin bercanda ya gue ngomongin arogan, ala masa sih. Buktikan gue, semua yang ngelinting rokok, semua yang di pabrik itu akan hilang by 2030. Karena Moore's Law tuh cepat sekali bro. Bener. Kalian akan kaget. Ini pun kalau lu bawa tahun 2007, lu kira gue sihir bawa ini? Iya. 2007 doang, nggak lama. Jadi kalau lu pikir 2030 lu masih punya kerjaan. Ajakan pergi dari Indonesia viral lewat tagar kabur aja dulu. Seruan ini menjadi simbol kekecewaan terhadap kondisi sosial politik di Indonesia. Apa yang menjadi kemarahan utama anak-anak muda saat ini yang kemudian diekspresikan secara luas di sosial media? Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas, bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Penopang demokrasi itu kelas menengah. Jadi orang yang bisa kritis, orang yang bisa bersuara, itu adalah kelas menengah.
Emang alasanmu mau kabur ke luar negeri apa coba? Emang kamu di sana terus bisa kerja gitu itu? Keterampilanmu itu opong cuma nyinyir nang apa medsos itu. Saudara, setelah netizen lihat dari VT yang saya kumpulkan, saya rangkum terkait dengan hashtag kabur aja dulu. Ya, ini adalah gambaran situasi dan kegalauan daripada anak-anak muda, kebanyakan milenial dan Gen Z. Dan memang menjadi tugas daripada pemerintahan Prabowo Gibran terutama bagaimana memikirkan suatu terobosan pendidikan yang bisa menciptakan lapangan kerja, baik itu dunia usaha ya. Sementara Bapak Prabowo sedang sibuk ya mengurus masalah ketahanan pangan, ekonomi, dan banyak lagi, saudara, urusan politik di dalam negeri. Tetapi memang ketika kita melihat ada lebih dari 3 juta angkatan kerja nganggur, ya terutama di Gen Z ya, generasi Z, ini memang sangat merisaukan, saudara. Buat saya komentar tentang hashtag kabur aja dulu, ya saya berkomentar, itulah situasi mental, karakter psikologis daripada anak-anak muda zaman now. Beda di zaman saya, saudara. Saya di umur 16 saja, ya, karena saya gagal di dalam sekolah pendidikan. Jadi SMA 2 saya sudah drop out. Jadi saya berusaha terus untuk survive, melakukan usaha-usaha. Bukan pada saat itu orang tua saya tidak mampu, justru orang tua saya pada waktu itu dia sedang menanjak karirnya menjadi kontraktor besar. Dan saya dengar katanya 10 besar kontraktor di Indonesia sebagai swasta ya. Jadi secara ekonomi sebetulnya keluarga saya cukup baik, tapi saya ini orang yang broken home, ya, tidak dapat didikan orang tua. Dan ya saya harus mengucapkan syukur, alhamdulillah, bahwa saya lolos dari perbuatan-perbuatan yang menurut saya narkoba, ya, perbuatan yang macam-macam lah. Tapi saya hanya terlibat dalam perkelahian ya anak-anak muda. Dan menurut saya itu wajar saja ya. Jadi ketika saya flashback ke belakang, kemudian saya melihat situasi generasi muda saat ini, ya jujur saja saya kecewa, saudara. Saya kecewa kok mentalitas anak-anak muda zaman now ini seperti ini gitu. Hashtag kabur aja dulu buat saya, ya kalau yang punya kemampuan beli tiket, mau cari peluang bisnis, bahkan meninggalkan kewarganegaraan, ya silakan, kita tidak bisa melarang. Bahkan di dalam keluarga saya itu ada 50% adik-adik saya dan kakak saya ada di luar negeri, saudara, terutama di Amerika, dan dia sudah melepaskan kewarganegaraannya. Dan hidup mereka ya jujur saja ya tidak lebih baik dari hidup saya, saudara. Saya melihat banyak peluang di sini. Poin yang saya ingin sampaikan adalah, coba generasi muda, Anda melihat peluang kerja menjadi sulit, Anda menyalahkan pemerintah, kecewa dengan situasi pemerintahan yang saat ini sedang dibenahi oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Tapi saudara bisa lihat bahwa Indonesia ini begitu luas, ya, ribuan pulau, ya, ratusan bahkan puluhan ribu desa. Peluang di desa begitu banyak sekali. Jadi seharusnya jangan melihat
peluang untuk mendapatkan pekerjaan besar, gede, gitu ya, nyaman ya, dan merasa kecewa dengan gaji kecil, pendidikannya tinggi gitu ya. Tapi kita melihat coba saudara, ya anak-anak muda coba lihat peluang di desa, bangunlah infrastruktur ya, ekonomi di daerah ya. Kalau saja saya ini, usianya sekitar 25-30, saya akan berangkat ke Kalimantan, saudara. Saya akan tinggal di IKN, dan saya akan membangun usaha-usaha di sana. Baik home industry, bangunan, jual kalau perlu, jualan kuliner gitu ya, buka lapak ya, apa saja saudara kita bisa lakukan. Dan itulah yang saya lihat, daya juang anak-anak muda itu tidak seperti zaman saya. Zaman now, generasi itu disuguhi dengan informasi serba instan, maunya cepat kaya, maunya cepat sehat ya, cepat pinter gitu ya, tidak berinovasi ya, tidak tough gitu. Jadi kesannya anak muda ini mentalnya mental tempe gitu kan kesannya ya. Dan itu menjadi olok-olokan gitu bagi generasi sekarang ini. Dan buat saya ingin memberikan semangat kepada kalian anak-anak muda usia 20 tahun ke atas, generasi Z, generasi milenial. Anda jangan melihat ke kota besar. Anda lihat di peluang usaha itu ada di daerah. Bagaimana bekerja, ya, bagaimana membangun swasembada pangan. Begitu banyak peluang-peluang usaha, industri-industri, bahkan usaha yang lain ya, terkait dengan produk-produk dalam negeri. Wow, banyak sekali saudara. Ya, saya saja kalau melihat satu daerah, potensi daerah itu saudara lihat berhadapan dengan wali kota, bupati, gubernur. Harusnya pemimpin, kepala daerah sudah mulai memikirkan buat generasi muda, apa yang mereka bisa berikan kepada anak-anak muda, lapangan pekerjaan apa ya. Memang tantangan di depan ini dengan digitalisasi, modernisasi, memang banyak sekali tantangan untuk lapangan kerja. Tetapi bukan berarti kita, saya yakin pemerintah Prabowo tidak mengabaikan generasi muda. Ya, karena banyak sekali urusan di bangsa ini, saudara. Ya, yang nomor satu korupsi, jujur saja, itu yang menggerogoti ya bangsa ini. Ya, luar biasa. Tidak cukup ya, habis Presiden Bapak Jokowi diteruskan dengan Pak Prabowo. Saya berharap Pak Prabowo tegas ya. Sudah, jangan lagi pakai tebang pilih. Hantam saja ya. Anda punya perangkat banyak sekali ya. Baik itu Polri ya, di Kejaksaan, TNI ya, sudah. Tidak boleh lagi ada premanisasi, keresahan di masyarakat, rasa tidak aman di masyarakat. Ya, orang buka pabriknya di demo coba ya, oleh preman-preman. Akhirnya orang mau buka pabrik jadi batal, menghabiskan uang puluhan, ratusan miliar, sudah bebasin tanah, nggak jadi buka pabrik, pindah lagi ke sana, ke Vietnam ya, ke Kamboja, ke negara lain. Bukankah ini ironis? Jadi banyak sekali yang harus dibenahi. Ya, memang benar. Akhirnya membuat anak muda jadi frustrasi dan membuat hashtag. Ya, udah kabur aja dulu. Semoga Anda tidak putus asa. Never give up.